di penghujung tahun ini atau di akhir tahun 2023, elektabilitas pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka menembus angka 50% lebih. Hal ini terungkap dari temuan survei terbaru New Indonesia Research dan Consulting yang telah dirilis beberapa hari yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, sampurasun, rahayu, rahayu, rahayu. Sahabat Indua TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanyalah milik Allah Rabbi yang senantiasa melimpahkan nikmat kepada kita. Nikmat yang terpenting adalah nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih dapat ketemu lagi di channel ini, insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Namun teman-teman semuanya, sebelum teman-teman menyimak video ini sampai selesai, bagi teman-teman yang telah melakukan subscribe, like, komen, dan share, saya doakan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan insya Allah mendapatkan uang tak terduga 100 miliar rupiah. Amin ya robbal alamin. Teman-teman semuanya, di penghujung tahun ini atau di akhir tahun 2023, elektabilitas pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka menembus angka 50% lebih. Hal ini terungkap dari temuan survei terbaru New Indonesia Research dan Consulting yang telah dirilis beberapa hari yang lalu. Direktur Eksekutif News Indonesia Research dan Consulting Andreas Nuryono dalam keterangannya menyatakan pasangan Prabowo Gibran unggul jauh dari dua pasangan capres-cawapres lainnya dalam simulasi 3 pasangan calon. Sedangkan pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD mendapatkan sebesar 26%. Sementara itu pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar hanya 15,3%. Dan sisanya menyatakan tidak tahu atau tidak jawab sekitar 8,2%. Menurut Andreas, dengan elektabilitas menembus sekitar 50,5%, pasangan Prabowo Gibran bisa diprediksi bakal menang Pilpres dalam 1 putaran. Menurut Andreas, terjadinya perubahan signifikan dalam rentang 3 bulan terakhir atau sebelum peta kontestasi Pilpres mengerucut ke 3 pasangan. Pada survei bulan September, elektabilitas Prabowo belum mencapai 40% dalam simulasi 3 nama capres. Namun setelah dipasangkan dengan Gibran yang merupakan putra sulung Presiden Joko Widodo atau Pak Jokowi, dukungan terhadap Prabowo langsung meroket. Sebaliknya, Ganjar dan Anies elektabilitasnya melorot ya teman-teman ya. Survei New Indonesia Research and Consulting dilakukan pada 20-30 November 2023 ya, terhadap 1.200 orang mewakili seluruh provinsi. Metode surveinya yang mereka katakan adalah multi-stage random sampling dengan margin of error sekitar 2,89% dan pada tingkat kepercayaan 95%. Hasil survei Polstat, Prabowo Gibran adalah 43,5%, Ganjar Mahfud 27,2%, dan Anies Caimin 25,8%. Salah satu temuan menarik dari survei Polstat kali ini adalah bahwa badai kritik dan isu yang beredar sebulan terakhir ternyata tidak menggoyang elektabilitas Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Bahkan elektabilitas pasangan yang
mempersepsikan publik mendapatkan endorsement penuh dari Presiden Jokowi itu makin moncer atau mencorong. Sementara itu pasangan yang akhir-akhir ini cenderung mengambil posisi berlawanan dengan pemerintah, yaitu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, malah kian terpuruk dan kali ini hanya dipilih oleh 27,2% responden. Sedangkan Anies Caimin memperoleh elektabilitas 25,8%, hampir mengejar posisi Ganjar Mahfud MD di posisi kedua ya teman-teman ya. Hanya selisih 3,5% saja yang belum bisa memutuskan pilihan pasangan atau yang mana pilihan mereka. Menurut pengakuan mereka, populasi survei ini adalah seluruh penduduk Indonesia yang minimal sudah berusia 17 tahun dan memiliki eKTP. Jumlah sampel sebesar 1.200 responden diperoleh melalui teknik pengambilan sampel secara acak bertingkat atau multi-stage random sampling. Sedangkan batas kesalahan atau margin of error sekitar 2,8% dan pada tingkat kepercayaan atau level of confidence sebesar 95%. Untuk pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara tatap muka langsung dengan responden berpedoman kuesioner. Berbeda dengan Ketua Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud, Arsyad Rashid meminta agar seluruh relawan pendukung pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 tidak percaya dengan hasil lembaga survei. Ya iyalah, nggak boleh percaya dengan hasil survei, karena itu kan sebuah analisa atau perakiraan ya. Tapi kan untuk kebenarannya itu mendekati ya teman-teman ya. Itu kita harus waspada untuk para masing-masing capres. Bapak Arsyad Rashid pun mengaku yakin Ganjar Pranowo Mahfud MD akan menang 54% di Pilpres 2024, mengalahkan pasangan lain yang memiliki elektabilitas tinggi. Gimana caranya itu untuk mengunggulinya? Menurut dia, saat Ganjar bertarung di Pilgub Jawa Tengah, di mana hasil survei Ganjar sangat rendah dibandingkan dengan lawannya, namun Ganjar mampu menjadi pemenangnya. Nah, itulah hasil survei bisa benar dan pada saat pemilihan orang bisa berubah pada saat memilihnya. Bagaimana penampilan dan calon itu bisa meyakinkan masyarakat. Banyak lembaga survei yang memprediksi atau yang melakukan survei bahwa Bapak Prabowo Gibran itu akan menang dalam satu putaran di Pilpres 2024 nanti. Karena apa? Karena kita bisa melihat dari efek dukungan Pak Jokowi ya. Sedangkan Pak Jokowi saat ini tingkat kepuasan terhadap Presiden Jokowi itu melampaui 75%. Jadi kemungkinan besar itu untuk pemilih Bapak Jokowi itu akan berpindah memilih Prabowo Gibran. Apalagi pada saat ini Pak Jokowi itu lebih banyak diserang oleh partainya sendiri. Efeknya itu malah akan menaikkan tingkat elektabilitas pasangan Prabowo Gibran ya. Untuk pasangan lain ya, kalau mau menaikkan elektabilitasnya, jangan coba-coba serang Pak Jokowi. Karena apa? Orang lagi naik daun, jangankan bagusnya, jeleknya pun akan kelihatan bagus ya. Pak Jokowi lagi bagus-bagusnya. Kalau diserang malah berbalik gitu ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Gunakanlah untuk Pilpres tahun ini dengan pesta demokrasi yang gembira, yang damai, nyaman. Janganlah lagi menggunakan politik identitas atau menggunakan agama sebagai alat politik. Pada saat ini masih ditemukan pendukung-pendukung dari paslon lain masih menggunakan politik identitas, mengatas-atasnamakan
agama. Seperti beberapa hari yang lalu saya melihat di medsos, kalau tidak memilih Anies itu ya, katanya harus diperhitungkan agamanya. Itu nggak bagus sekali ya, itu bahaya sekali menggunakan politik identitas. Oke ya teman-teman semuanya ya, terima kasih teman-teman telah menyimak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya buat diri pribadi saya. Kebenaran itu datangnya hanya dari Gusti Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kesalahan merupakan kehilapan diri pribadi saya dalam menyampaikan informasi ini untuk Indo. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Jangan lupa ya teman-teman semuanya, sedekahkan subscribe kalian, semoga menjadi ladang amal jariah buat kalian semuanya. Sampai ketemu lagi dengan saya di video saya selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.